Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2981 sampai bab 2984. Ye Junlin dan yang lainnya semuanya menjadi tanda tanya. Selama ini, dialah satu-satunya yang merampok orang lain. Dari mana datangnya orang lain untuk merampoknya? Sangat mendominasi, datang langsung untuk mengumumkan bahwa semua ini milik Kekaisaran Kiamat. Bukankah ini hanya merampoknya secara langsung? Tidak, ini bahkan lebih buruk daripada mengambilnya secara langsung. Ini adalah pengakuan langsung bahwa segala sesuatu adalah milik mereka. Ini lebih buruk dari perampok, ini adalah sesuatu yang mereka negosiasikan di antara mereka sendiri dan diambil alih dengan paksa. Hahaha, Dr. Dark dan yang lainnya tertawa. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Satu persatu. Mereka menemui terlalu banyak hal selama periode ini. Masing-masing lebih tidak tahu malu dari yang lain. Hanya hal-hal tak tahu malu yang tidak dapat Anda bayangkan. Ada berbagai macam cara yang tidak tahu malu. Sejujurnya, pipi mereka sangat tebal sehingga Ye Junlin tidak bisa menembusnya dengan pukulan. Singa Kerajaan Naga Hitam membuka mulutnya, menambahkan kondisi sementara dan berulang kali menyesali penambahan kondisi. Penculikan moral rakyat Daxia sendiri, munculnya pembohong besar dan berbagai pembohong kecil. Sekarang bagus, datanglah ke Kekaisaran Kiamat, dan langsung umumkan semua yang dimiliki Ye Junlin itu semua milik mereka. Bodoh, apakah ada hal seperti itu? Kami di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami akan memindahkan semua sumber daya dalam satu hari. Kata utusan Kekaisaran Kiamat, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, sebenarnya, tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu kami bisa pindah saja, karena sumber daya ini sudah menjadi milik Kekaisaran Kiamat, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah apakah kami memberitahu Anda atau tidak. Alasan utama mengapa saya datang untuk memberitahu Anda adalah karena saya ingin tahu, bagaimana Anda mendapatkan sumber dayanya, dari mana asalnya. Tersenyum, Ye Junlin tersenyum lagi. Sumber dayamu. Ye Junlin mau tidak mau bertanya. Tentu saja, saya baru saja mengatakannya, semua sumber daya ini telah digunakan atas nama Kekaisaran Kiamat. Utusan Kerajaan Kiamat berkata dengan serius, apakah sumber daya ini milikmu? Ye Junlin bertanya, tentu saja itu milik kita, ini milik Kekaisaran Kiamat. Beberapa orang berteriak, apakah kamu sudah menulis namamu? Kata-kata Ye Junlin membuat beberapa orang sedikit marah. Ye Junlin, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harus mengerti apa artinya ini. Akui dengan patuh, serahkan sumber daya kami. Jika kamu memberitahu kami dari mana sumber daya itu berasal, Kekaisaran Kiamat masih bisa berhutang budi padamu. Utusan itu mencibir, Ye Junlin juga terus tersenyum. Senyumannya ramah, dan ada sedikit kompromi. Utusan Kekaisaran Kiamat tanpa sadar memandang beberapa dewa. Pandangan itu sepertinya mengatakan, itu lebih mudah diselesaikan daripada yang dia kira. Milik kami, ibumu, apa hubungannya ini dengan ibumu? Kekaisaran Kiamat, mengapa tidak mengubahnya menjadi Kekaisaran Bandit? Persetan, keluar dari sini, jika kamu berani memanfaatkan sumber dayaku, aku akan membunuhmu. Bilang aku ayahmu, jika kamu adalah anakku, sumber daya ini mungkin masih menjadi milikmu. Tapi detik berikutnya, Ye Junlin yang tersenyum tiba-tiba mengubah wajahnya. Bersumpahlah pada mereka, bodoh, semua orang bingung. Bahkan dokter kegelapan dan otak dewa, yang sebelumnya bisa memprediksi hasilnya, kembali terkejut. Kekuatan Ye Junlin tidak hanya luar biasa. Trolling juga sangat mengagumkan. Orang-orang di Kekaisaran Kiamat ini langsung dimarahi sebagai orang bodoh. Saya bingung untuk sementara waktu, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku mungkin tidak menyangka Ye Junlin menjadi seperti ini. Kamu,
Kamu, utusan Kekaisaran Kiamat menunjuk ke arah Ye Junlin dengan gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Beberapa dewa lainnya berteriak, sungguh lancang. Ye Junlin, aku, Kekaisaran Kiamat, menggunakan sumber dayamu untuk memberimu wajah. Ini adalah kehormatan besarmu, ini adalah berkah yang telah kamu kembangkan di kehidupan sebelumnya. Jangan berikan padaku, tak tahu malu, Fiu. Ye Junlin tertawa lagi, dengarkan kata-katamu sendiri, apakah kamu sendiri yang mempercayainya? Jika kamu berkata begitu, kenapa kamu tidak menyerahkan istrimu untuk memberi hadiah kepada saudara-saudaramu? Merupakan kehormatan besar bagi Kekaisaran Kiamat untuk menggunakan istrimu, di kuburan leluhurmu. Ada asap hijau. Ye Junlin meniru nada suaranya dan berkata, Ye Junlin, kamu mencari kematian. Dewa Kekaisaran Kiamat akan meledak amarahnya. Ini mendesak. Lihat, kamu memiliki standar ganda. Kamu begitu benar ketika mengambil barang orang lain. Mengapa kamu begitu cemas jika menyangkut dirimu sendiri? Ye Junlin mencibir. Seorang dewa diganggu oleh Ye Junlin. Saya hampir mengambil tindakan, tunggu. Utusan yang bereaksi langsung berteriak, Ye Junlin, sepertinya kamu tidak akan menyerahkan semua ini dengan patuh. Utusan Kekaisaran Kiamat mencibir. Beginilah cara Kekaisaran Kiamat kita melakukan sesuatu. Begitu ada sesuatu yang kita sukai, kita akan secara sepihak melakukannya, dinyatakan sebagai milik kita. Jika pihak lain bersedia menyerahkannya, Kekaisaran Kiamat akan menerima bantuannya. Namun jika pihak lain tidak setuju dan tidak mengetahui kepentingannya, lalu bagaimana Kekaisaran Kiamat kita akan mendudukinya? Adalah merampoknya secara langsung, bunuh orang-orang dan ambil barangnya secara langsung, itu saja. Ye Junlin sebenarnya datang ke sini untuk memberitahumu secara khusus untuk memberimu kesempatan, kamu tidak tahu apa yang menarik, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Karena kamu tidak makan roti panggang, maka kamu harus minum anggur yang enak. Ye Junlin tersenyum, betapa menakjubkannya hal itu. Tunjukkan secara langsung sifat aslimu, dia seperti perampok, datang langsung untuk merampok. Mengapa hasilnya terdengar begitu tinggi dan natural? Sejujurnya, sekarang terlalu banyak orang yang mengincar sumber daya Anda, nyatanya, banyak orang yang ingin merebutnya langsung dari Anda, dunia luar, semua orang sedang berjuang. Saya, Kekaisaran Tianqi, ini berbeda, perilaku kami selalu seperti ini, ambil saja langsung, jangan sembunyikan. Utusan Kekaisaran Kiamat mengaku secara langsung. Ye Junlin dari Kekaisaran Kiamat telah berurusan dengannya berkali-kali sebelumnya. Kuat dan pandai bertarung, secara keseluruhan, dia menang saat dia menjadi dewa perang Kunlun. Tapi saya juga sangat menderita, jika bukan karena lokasi kerajaan kiamat yang terlalu jauh dari Daxia. Diperkirakan kedua belah pihak lebih banyak berinteraksi. Lawan yang sangat langsung, tingkat militansinya adalah yang kedua setelah kerajaan beruang perang. Tapi dari segi gaya, ini bandit tidak seperti banyak kekuatan yang tampak seperti pria terhormat tetapi merupakan perampok di belakang mereka. Mereka semua adalah perampok luar dan dalam. Dewasa ini, Kekaisaran Kiamat menempati peringkat ketiga dalam peringkat kekuatan dunia. Ia memiliki hampir 900 dewa. Kekuatannya sangat menakutkan. Jumlah dewa hampir 2 kali lipat dari kerajaan naga hitam. Ditambah dengan gaya Kekaisaran Kiamat yang suka berperang dan bandit, kekuatan mereka terus berkembang. Selama periode ini, banyak kekuatan yang diduduki. 40 atau 50 dewa juga memilih untuk bergabung. Lagi pula, peringkat 3 besar berarti berada di 3 besar. Ditentukan oleh kekuatan murni, yang pertama dan kedua mungkin masih mementingkan wajah dan tidak berani mengambil sumber daya Ye Junlin secara langsung. Tapi mereka tidak peduli, secara langsung dan sepihak mengumumkan bahwa sumber daya Ye Junlin adalah milik mereka. Apakah ini Kekaisaran Kiamat? Oke, bagus sekali, ambil saja favoritku.
Ye Junlin tersenyum, bukankah akan mirip dengan gayanya saat ini jika dia mengambilnya begitu saja? Ini membuatnya merasa ramah. Utusan Kekaisaran Kiamat memandang Ye Junlin dan berkata, "Saya akan memberi Anda tenggat waktu, dalam 3 hari. Anda akan mengirimkan sendiri semua sumber daya ke Kekaisaran Kiamat, dan kemudian mengungkapkan rahasia sumber daya tersebut. Atau di 3 hari, Kekaisaran Kiamat akan datang untuk merampokmu secara langsung. Kamu tidak bisa melarikan diri, tidak ada orang yang menjadi sasaran Kekaisaran Kiamat yang bisa melarikan diri." Setelah mengatakan itu, utusan Kekaisaran Kiamat pergi bersama beberapa dewa utama. Dewa mana yang diejek oleh Ye Junlin tidak lupa menatap tajam ke arah Ye Junlin. Utusan Kekaisaran Kiamat bukanlah pencegah, tapi sebenarnya lakukanlah. Ini adalah gaya bandit dari Kekaisaran Kiamat. Yang lain mungkin seperti orang munafik dan mengadakan pertunjukan. Misalnya, jika Kerajaan Naga Hitam ingin menyerang Ye Junlin, Kerajaan Naga Hitam juga dapat menutup semua berita dan mencegah siapapun mengetahuinya. Tapi Kerajaan Kiamat berbeda, mereka tidak peduli. Ambil saja, dan mereka juga memiliki kepercayaan diri dan kartu truf yang cukup. Hampir 900 dewa, bahkan lebih dari itu. Terlebih lagi, daftar kekuatan yang saat ini terdaftar di web gelap hanya diberi peringkat berdasarkan jumlah dewa. Tapi tidak ada yang tahu kekuatan tempur spesifik para dewa. Bagaimanapun, para dewa tidak berada pada level yang sama. Ada yang kuat dan lemah. Hal ini tidak mungkin diperkirakan. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari Kekaisaran Kiamat lebih kuat dari apa yang terlihat di permukaan. Melihat beberapa orang pergi, kedua dokter kegelapan tersenyum. "Saya tidak menyangka mereka akan menangkap Tuan Ye. Bukankah ini mencari kematian? Dia bukan orang baik. Selama dia mencuri saham orang lain dan idenya muncul di kepalanya, itu berarti semuanya akan berakhir." Saat ini, banyak orang yang datang karena perintah hadiah justru gemetar. "Sebaiknya kita pergi, kita tidak berani berdagang lagi." "Mereka tidak berani berdagang lagi. Kenapa kamu tidak berani?" Ye Junlin bertanya. "Tuan Ye, apakah Anda tidak mendengarnya tadi? Kekaisaran Kiamat telah mengumumkan bahwa semua sumber daya ini adalah milik mereka. Jika kami mengambil sumber daya ini dari transaksi, kami sebenarnya mengambilnya dari Kekaisaran Kiamat. Kalau begitu kami akan melakukannya, diburu. Kita semua akan mati. Kami tidak berani menyinggung Kekaisaran Kiamat demi beberapa sumber daya." Orang ini menjelaskan, orang lain yang datang untuk berdagang juga berteriak, yaitu benar. Karena utusan baru saja mengumumkan, semua yang ada di sini adalah milik Kekaisaran Kiamat. Jika kita berdagang tanpa izin, itu sama saja dengan memprovokasi Kekaisaran Kiamat. "Semua orang harus pergi dulu," teriak seseorang. Semua orang berpikir begitu. Sebelum pergi, orang lain menasihati, "Tuan Ye, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Ini adalah Kekaisaran Kiamat, kekuatan terbesar ketiga di dunia. Siapa yang mampu menyinggung lebih dari 900 dewa? Anda hanya dapat mempertimbangkan diri Anda sendiri." Sial, dibunuh oleh apokalipse kekaisaran mengincar kita. Jadi kita harus menerima nasib kita. "Hei, hei, hei, jangan pergi," saran kedua dokter gelap itu. Tapi semua orang takut dengan Kekaisaran Kiamat dan ingin pergi satu demi satu. Ada 20 kekuatan teratas di antara mereka. Mereka juga takut dengan Kerajaan Kiamat. Jika Anda memprovokasi bandit ini, kekuatan dan negara Anda sendiri mungkin akan tercabut. Siapa yang berani memprovokasi, mereka semua pergi satu persatu. Salah satu perwakilan yang berada di urutan ke-8 dalam daftar kekuasaan mengatakan, "Tuan Ye akan memberi Anda ide sekarang. Mungkin Anda dapat menyimpan sumber daya ini. Pertama, temukan beberapa orang kuat untuk melindungi Anda, dan pada saat yang sama pindahkan Anda posisi untuk menghindari kontak langsung dengan Kekaisaran Kiamat." Bab 2 kedua, membelot ke kekuatan yang lebih kuat, seperti kekuatan pertama, kedua,
keempat, atau kelima dalam daftar kekuatan. Yang terbaik adalah membelot ke kerajaan beruang perang. Kekaisaran Kiamat tidak punya pilihan lain. Setelah itu, dia pergi. Tapi ini memang ide yang bagus. Jika kita tidak mencari bantuan asing atau mengandalkan pihak lain, semua sumber daya ini akan hilang. Tidak ada harapan untuk mendetoksifikasi Junjun. Jika Anda menemukan bantuan asing dan bergabung dengan orang lain, Anda masih dapat menyimpan sejumlah sumber daya. Masih ada harapan untuk detoksifikasi Junjun, tapi biarkan Ye Junlin membelot ke kerajaan Zanxiong. Sesuatu yang mustahil dalam hidup ini, hanya beruang perang yang menyerah kepada Ye Junlin, tapi kerajaan Kiamat terlalu menakutkan. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian. Tuan Ye, Dr. Dark dan keduanya memandang Ye Junlin. Apa yang ingin mereka lakukan? Kekaisaran Kiamat, biarkan aku memikirkannya, seharusnya sangat dekat dengan kita, lewati saja dua area terlarang ini. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Dr. Dark dan kedua pria itu memandang Ye Junlin dengan napas cepat, menunggu kata-kata selanjutnya. Jika jaraknya sangat dekat dan tidak banyak dewa, jangan buang waktu. Ye Junlin melanjutkan, lalu apa? Kedua dokter gelap itu bertanya. Kalau begitu aku akan pergi ke Kekaisaran Kiamat, bunuh semua dewa di negara-negara ini. Ada banyak dewa kan? Lalu bunuh mereka sampai mereka tidak punya dewa. Kata Ye Junlin ringan, nada suaranya seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang tidak mencolok. Sama seperti makan biasa. Kalau begitu bunuh mereka sampai mereka tidak bertuhan. Kata-kata ini bergema di telinga kedua dokter kegelapan itu. Ini terlalu mendominasi. Apakah kamu berpura-pura bersikap keren dengan Ye Junlin? Anda memiliki banyak dewa? Bukan. Lalu aku akan membunuh semua dewa di Kekaisaran Kiamat. Potong langsung alas bedak Anda, bunuh kamu secara langsung sampai kamu berpindah dari posisi ketiga ke terakhir. Ye Junlin sama sekali tidak memikirkan masalah ini dan terus menjaga Junjun. Segera berita tentang siswa dari Kekaisaran Kiamat yang merebut sumber daya Ye Junlin menyebar. Lagi pula, aku sudah bertemu banyak orang sebelumnya. Begitu hal itu diucapkan, semua orang mengetahuinya. Sekelompok orang yang menculik Ye Junlin di Daxia Daode langsung memarahi Ye Junlin di depan umum. Bagaimana jika sumber daya ini telah diberikan kepada Daxia lebih awal? Sekarang dirampok oleh Kekaisaran Kiamat, bukan hanya Daxia yang tidak bisa mendapatkannya, tapi Ye Junlin sendiri tidak bisa mendapatkan apapun. Kamu pantas mendapatkannya, Ye Junlin pantas mendapatkannya. Apakah Ye Junlin sakit? Mengapa kamu pergi ke sana lebih awal? Setelah organisasi Revenge Hydra mengetahui bahwa sumber daya Ye Junlin akan dirampok oleh Kekaisaran Kiamat, semua orang meledak menjadi tawa. Bagi mereka, mereka tahu berapa beratnya. Di bawah pengawasan kerajaan Zanxiong, mereka tidak bisa mendapatkan semua sumber daya Ye Junlin. Itu cukup untuk menipu begitu banyak. Tonton saja tayangan selanjutnya. Selama negara beruang perang tidak mendapatkannya, mereka senang. Terutama Ye Junlin yang sangat menderita, mereka sangat senang karena mereka terbang. Bagaimana kalau bergabung dengan kami lebih awal? Sekarang semuanya sia-sia, bukan? Kerajaan Zanxiong dan Hydra juga memperhatikan masalah ini. Jika sumber daya Ye Junlin diambil oleh Kekaisaran Kiamat, itu akan mengancam perang melawan kerajaan beruang. Jadi, haruskah kita campur tangan dalam masalah ini? Saya pikir ini harus dihentikan. Sumber daya Ye Junlin harus diberikan kepada kita. Sekelompok orang berdiskusi untuk mengambil tindakan. Tidak, mari kita tunggu dan lihat. Tujuan kita bukanlah sumber daya yang dimiliki Ye Junlin, tetapi rahasia bagaimana dia memperoleh sumber daya. Kali ini Kekaisaran Kiamat mengambil tindakan. Rahasia ini pasti akan terungkap. Saat itu tidak akan terungkap, sudah terlambat bagi kita untuk bertindak. Bintang Siberia, organisasi tempur terkuat di negara beruang perang, membuat keputusan ini.
Biarkan para dewa kerajaan beruang perang bersiap dan menunggu dendam antara Kekaisaran Kiamat dan Ye Junlin dimulai. Hanya setelah mengetahui rahasia Ye Junlin tentang sumber daya barulah dia mengambil tindakan. Kekaisaran Kiamat, Ye Junlin adalah saingan lama kita. Dia memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Biarkan dia mengembalikan sumber daya dengan patut, tidak mungkin, kita harus pergi dan mengambilnya, siapkan orang-orang. Secepatnya, tapi kita juga harus mencegah perang dengan beruang kerajaan. Kekuatan-kekuatan ini punya andil dalam hal ini. Kumpulkan semua dewa Kekaisaran Kiamat, apakah mereka keluar atau mundur? Kumpulkan mereka semua, bersiaplah di kota Kiamat, serang kapan saja, Kekaisaran. Kiamat menyadari hal itu, pihak lain mungkin ikut campur dalam perampokan sumber daya ini. Kumpulkan semua dewa dan orang kuat dalam keadaan siaga, siap menyerang kapan saja. Menurut mereka, lawannya bukanlah Ye Junlin, tapi ini musuh yang tak terlihat. Mereka yang paling menakutkan, waspadalah terhadap mereka juga. Adapun Ye Junlin, itu dimakan sampai mati oleh mereka. Dan kupikir itu setelah Ye Junlin mendapat ancaman seperti itu, akan segera melarikan diri, atau segera mentransfer sumber daya. Bagaimanapun, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Apa yang tidak dia duga adalah Ye Junlin berdiri diam. Tidak ada tindakan yang diambil. Bersambung.